Sulawesi Selatan maupun juga dalam kehormatan sebagai anak adat dari warga suku Maruri Menggei, Merauke, Papua dengan nama Muhammad Mahfud Dongkol Kaise. Itu dia sosok berom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Komisi 10 DPR RI. Atas nama Gubernur DPR, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami sudah datang ke kampus kami, jadi katakan kita bangga sekali pertahanan mudah-mudahan bisa menjadi buat kami terus memajukan dunia pendidikan. Demikian Prof. Banyak penduduknya, setiap penduduk agamanya, setiap yang menghubungi, setiap orang itu kan aturan dia. Kalau sudah membangun itu tidak dirobohkan. Tetapi ada tuh di Bogor sampai belasan tahun gereja tidak boleh beroperasi. Saya buka, ini sudah putusan pengadilan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yakin kan, gereja Yakin sampai 18 tahun tuh, udah diputus sejak zaman sebelum Pak SBY menjadi kampanye ketika juga Pak SBY akan diselesaikan, sudah selesai. Saya yang menyelesaikan bersama wali kota Bogor yang sekarang ini. Bukan, saya yang menyelesaikan. Itu tidak adil kan? Tetapi itu tidak adil untuk menciptakan keadilan banyak. Itu saya disebut afirmatif policy. Dan itu kita lakukan dalam banyak hal di Indonesia ini. Terima kasih dulu. Ya tunggu putusannya aja, nggak boleh kita mendahului hak. Cukup ya? Sama ya, sering mengikuti pemberitaan saya ya. Saya melakukan seperti ini kan sejak 5 tahun lalu. Ada pemilu atau tidak ada pemilu secara ideologi kebangsaan. Apa saja Pak penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Tadi ada bedanya antara kampanye dengan diseminasi ideologi. Tidak ada tadi kan satupun kamu dengar kampanye. Apa saja sih Pak poin yang ditekankan kepada para mahasiswa di Jawa? Yang paling pokok kalau dari kuda ini, satu menjaga ikatan kebangsaan karena sekarang ini rawan orang dipecah-pecah, dan penegakan hukum kepada para pejabat karena kesetiaan kepada negara itu bisa hilang kalau pejabat-pejabatnya tidak mau menegakkan pejabat-pejabatnya korup gitu. Kan di berbagai negara begitu. Pejabatnya korup, rakyatnya tidak taat lagi. Lalu negaranya itu hukum besi, hubungan antara hukum dan kekuasaan seperti itu. Sebab itu ya, jaga ikatan kebangsaan dan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya raya ini agar kita semua bisa maju dan berkecukupan. Kemudian menegakkan hukum dengan baik agar semuanya bisa berjalan dengan benar. Itu aja. Prof, tanggapannya Prof mengenai Jenderal Maruli akan diangkat menjadi kasat. Siapa? Jenderal Maruli akan diangkat menjadi kasat. Oh, itu kewenangan presiden ya. Menurut saya semua syarat yang diperlukan untuk menjadi kasat itu sudah dipenuhi oleh Pak Maruli dan beberapa jenderal lain. Terus pilihan terakhir terhadap beberapa yang memenuhi syarat itu ya presiden, karena presiden yang akan pakai, presiden panglima tertingginya. Jadi ya kita dukung dan kita dorong agar Pak Maruli nanti segera bekerja dengan baik dan profesional. Prof, terkait kebocoran data KPU Pak, kebocoran data tetap Ya, untuk identitas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan lepas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik, dengan segala datanya yang tepat itu.
Prof, konten Saya harap KPU lebih berhati-hati. konten Prof ini kan bisa mempengaruhi juga nanti karena kan KPU-nya aja udah penjelasan punya Peluang kecurangan begitu Mas. bisa Ya saya belum sejauh itu ya. Saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu nanti proses-proses berikutnya. Itu kan data ya, baru data ya. Kan data mulai dari sekarang ya direkonsolidasi lagi, konsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasi. Ini masih cukup waktu menurut saya. Dan sesudah itu dibuat sebuah sistem yang tidak mudah dibobol lagi. Pak, siang ini MK akan memutus lagi perkara syarat usia capres dan cawapres gitu. Walaupun itu tidak berlaku surut, tapi diharapkan bisa mengoreksi